Episode ini masih membahas tokoh-tokoh dan pemikirannya terkait perkembangan manajemen. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tokoh dari Prancis yang bernama Henry Fayol. Langsung saja kita telusuri siapa dia dan pemikirannya di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sedikit latar belakang dari Henry Fayol. Pada umur 19 tahun dia lulus dari sekolah tambang dan menjadi salah satu lulusan terbaik. Dan setelah lulus dia langsung bekerja di perusahaan tambang sebagai engineer dan manajer magang. Nah, singkat cerita, karirnya menanjak terus dan pada umur 31 itu diangkat menjadi managing director. Itu bahasa Eropa ya, managing director, kalau bahasa Amerikanya itu CEO. Dan melakukan perombakan organisasi di perusahaannya dan berhasil melakukan perubahan yang baik. Nah, kurang lebih seperti itu cerita singkatnya. Nah, yang menariknya pada umur 75 tahun Henry Fayol mengeluarkan buku Administration Industrielle et Générale dalam bahasa Prancis ya, jika diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi General and Industrial Administration. Administrasi umum dan administrasi industri, kurang lebih seperti itu terjemahan bahasa Indonesianya. Dan kita akan bahas pemikiran yang ada di buku tersebut, di mana pemikirannya itu biasa dikenal dengan Fayolism, ya, karena yang membuatnya Fayolism. Ada dua pokok pemikiran. Pokok pemikiran pertama adalah manajemen itu mempunyai 5 fungsi utama, dan kemudian manajemen itu dilaksanakan dengan menggunakan atau mengaplikasikan 14 prinsip manajemen. Kita bahas 5 fungsi utama manajemen, ini pernah kita bahas sebelumnya, terdiri atas planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Kalau kita itu pahamnya commanding dan coordinatingnya digabung menjadi leading ya, atau actuating. Nah, kemudian ada 14 prinsip manajemen yang terdiri dari division of work atau pembagian kerja, kemudian ada authority dan responsibility, jadi ada otoritas dan tanggung jawab yang jelas, kemudian harus punya disiplin, kemudian punya unity of command, jadi kebijakannya selaras, gitu. Kemudian unity of direction, semua anggota organisasi itu bekerja ke arah yang sama. Kemudian subordination of individual interest, ini kepentingan pribadi di bawah dari kepentingan perusahaan. Kemudian ada remunerasi yang baik, penggajian yang baik. Kemudian ada sentralisasi dan desentralisasi, jadi ini pengaturan keputusan sebaiknya dibuatnya di mana. Kemudian ada scalar chain, nah kurang lebih dari bawahan ke atasan itu ada struktur komunikasinya seperti apa. Kurang lebih itu penjelasan dari scalar chain. Kemudian ada order ini terjemahannya bukan suruhan tapi keteraturan gitu ya. Order ini keteraturan tempat kerja secara fisik, keteraturan dokumen dan sebagainya. Kemudian ada equity, kesamaan hak di setiap pekerja. Kemudian stability of tenure of personnel. Nah, kurang lebih ini terkait dengan pekerjanya itu keluar masuk perusahaan nggak, gitu ya, mengundurkan diri terus masuk dan sebagainya. Nah, itu harusnya dihindari, harusnya stabil.
Kemudian inisiatif. Nah, ini orang yang membuat rencana dan melakukannya itu tanggung jawabnya besar, melakukan inisiasi. Dan kemudian yang terkenal ini ada esprit de corps, jadi semangat bekerja sama atau semangat kebersamaan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini 14 prinsip manajemen Fayol-ism yang sampai saat ini ada yang masih kita gunakan, sebagian ada yang tidak relevan dengan zaman. Tapi memang Fayol-ism dikenalnya dengan 14 prinsip manajemen tersebut. Lalu apa yang bisa kita belum bungkus ya. Nah, untuk yang tertarik dengan Henry Fayol, ini bisa lihat paper ini ya, The Private Life of Henry Fayol and His Motivation to Build a Management Science. Nah, paper ini berusaha menjelaskan kenapa sih Fayol itu bikin buku padahal dia sudah mapan, padahal dia umurnya sudah 75 tahun. Nah, di situ diceritakan terkait dengan kekecewaannya dia terhadap sistem pengelolaan militer pada saat itu, di mana bapaknya jadi engineer di militer tapi karirnya susah maju karena pengelolaannya kurang baik. Nah, di situ juga dituliskan mengenai kesimpulan bagaimana dia menaiki tangga sosial ya, sosial status dari engineer ke manajemen. Nah, walaupun nanti kita bisa berdebat nggak ada yang lebih tinggi antara engineer dan manajer ya, keduanya saling membutuhkan. Nah, oke, ini bisa dicari di googling, silahkan dilihat ini papernya ya, paper yang dipublish di jurnal. Oke, jadi apa yang bisa kita bungkus? Henry Fayol bermula sebagai engineer, lalu kemudian menjadi manajer. Pengalamannya ia tuliskan dalam buku General and Industrial Administration, yang pemikiran utamanya adalah ada 5 fungsi utama manajemen dan ada 14 prinsip manajemen. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.